Setelah sempat menguat dan menyentuh level indeks tertinggi di 6.726, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup melemah tipis. Apa yang membuat pembalikan arah ini? Kita segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, setelah dibuka menguat tadi pagi dan kemudian sempat menyentuh level 6.726, kenapa justru ditutup melemah ya walaupun tipis, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 turun tipis 0,08%. Posisinya saat ini di level 6.679 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 4,9 triliun. Memang Leo, untuk pergerakan IHSG ini berbalik melemah karena ada aksi jual yang dilakukan oleh para investor asing. Kemudian kami memantau untuk emiten yang menekan pergerakan indeks harga saham gabungan. Yang pertama ada emiten yang berbasis energi. Karena untuk sektor energi turunnya 1,27%, industri juga melemah 0,65% dan siklikal pelemahannya 0,15%. Khusus untuk sektor energi memang menekan pergerakan IHSG pada perdagangan sesi 1 karena kami memantau yang pertama ada emiten Adaro turunnya 2,87%, Bumi juga melemah 3,38%, PTBA turun 3,5% dan juga UNTR yang melemah 1,71%. Ini disebabkan adanya Tiongkok yang kembali mengkaji untuk membuka keran impornya terutama batu bara dari Australia. Memang perlu diketahui bersama ini terkait dengan Tiongkok. Sebetulnya sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 ini melakukan impor batu bara dari Australia ini sebanyak 30% dari total impornya. Dan untuk Indonesia sendiri saat itu di tahun 2016 hingga 2019 posisinya berkontribusi 43% ini terhadap impor secara keseluruhan batu bara ke Tiongkok. Namun Leo, karena dengan adanya penutupan selama pandemi COVID-19 dan Australia yang mengkaji terkait dengan hubungan dagang dan juga terkait dengan impor batu baranya, ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 pada saat pandemi, ini menyebabkan penutupan pada impor batu bara dari Australia ke Tiongkok dan ini justru menguntungkan Indonesia karena selama pandemi COVID-19 ini Indonesia berkontribusi sekitar 60% terhadap keseluruhan impor batu bara di Tiongkok. Dan dengan adanya kemungkinan kalau nantinya Tiongkok akan kembali membuka keran impor batu baranya dari Australia, ini justru menekan pergerakan emiten batu bara yang berada di indeks harga saham gabungan. Leo, kalau kami memantau juga pergerakan saham pada siang hari ini cukup berbeda dengan pergerakan saham secara regional. Karena kalau kami memantau untuk pergerakan saham regional siang ini, Hang Seng berhasil menguat 1,61%. Kemudian ada Shanghai Composite, ini juga naik 0,5%, dan Straits Times yang menguat 0,57%. Untuk pergerakan bursa regional memang masih dipengaruhi adanya optimisme dari para investor karena dibukanya kembali antara Tiongkok dan juga Hong Kong. Kemudian di satu sisi masih merespon sejumlah data perekonomian dari Amerika Serikat yang pada Jumat lalu atau pada pekan lalu ini sudah dirilis. Yang pertama ini terkait dengan non-farm payroll yang meningkat 223.000 untuk bulan Desember atau ada peningkatan cukup signifikan, padahal sebetulnya yang analis prediksi peningkatannya hanya 200.000. Kemudian di satu sisi ada kabar ini terkait dengan tingkat pengangguran di Amerika Serikat ini turun menjadi 3,5% dan ini secara tahunannya. Kemudian di satu sisi sebetulnya ini yang paling direspon oleh investor yaitu adanya pertumbuhan upah di Amerika Serikat ini justru di bawah ekspektasi. Yang mana untuk ekspektasi pasar berada di level 5%, namun ternyata pendapatan per jam rata-rata di Amerika Serikat ini hanya tumbuh 4,6%. Sehingga ini ada ekspektasi inflasi di Amerika Serikat akan terus melandai yang artinya nanti di bulan Februari The Fed ini kemungkinan besar atau investor berharap kalau The Fed tidak akan terlalu agresif untuk menaikkan suku bunga acuannya untuk mengendalikan inflasi. Dan maka dari itu pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya masih ada potensi penguatan setidaknya hingga perdagangan sesi kedua nanti akan ada di rentang 6.740 hingga 6.770. Leo.
Melihat pelemahan bursa saham pada pagi ini atau sesi pertama, kelihatannya ini juga terjadi di nilai tukar rupiah atau justru yang terjadi sebaliknya, Jessica? Leo, kalau kami memantau pergerakan nilai tukar rupiah sejak tadi pagi hingga saat ini justru mencatatkan penguatan. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah saat ini posisinya menguat 0,32%, tepatnya berada di level 15.582. Memang untuk penguatan nilai tukar rupiah ini disebabkan adanya indeks dolar yang sejak tadi pagi hingga saat ini terkoreksi 0,11% sehingga posisinya kembali menurun. Kalau pada pekan lalu berada di level 114, pada hari ini berada di level 113. Memang ini penurunan pada indeks dolar disebabkan adanya rilis terkait dengan data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ini terkait dengan non-farm payroll yang meningkat ke 223.000 untuk bulan Desember 2022. Dan di satu sisi yang paling investor fokus ini terkait dengan pertumbuhan upah yang masih di bawah ekspektasi, yaitu di level 4,6% sepanjang tahun 2022, sedangkan ekspektasi pasar berada di level 5%. Dan maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini diprediksi masih ada potensi penguatan setidaknya di rentang 15.500 hingga 15.700. Dan Leo, untuk adanya indeks dolar yang menurun sebesar 0,11% ini juga berdampak terhadap pergerakan harga komoditas. Yang pertama untuk pergerakan harga emas. Karena kami memantau untuk pergerakan harga emas, baik ini emas dunia dan juga emas di dalam negeri, sejak dari pagi hingga saat ini juga masih mencatatkan penguatan. COMEX Gold pada siang hari ini menguat 0,66% dan posisinya berada di level 1.882 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan untuk emas antam saat ini tercatat naik tipis 0,09% di level Rp1.033.000 per gramnya. Dan adanya indeks dolar yang menurun di level 113 juga berdampak ini bagi pergerakan harga komoditas lainnya, yaitu pada harga minyak mentah dunia. Untuk harga minyak mentah WTI pada siang ini menguat 1,37%, cukup signifikan dibandingkan tadi pagi yang hanya menguat 0,3%, dan posisinya saat ini berada di level 74,7 dolar per barrelnya. Sedangkan Brent pada siang ini menguat 1,25% di posisi 79 dolar per barrelnya. Memang untuk pergerakan indeks dolar yang melemah ini justru menguntungkan para pembeli minyak mentah terutama yang memegang mata uang selain dolar Amerika Serikat. Sehingga kami memantau untuk pergerakan harga minyak mentah dunia terus mencatatkan penguatan sepanjang hari ini. Namun kita akan terus pantau hingga perdagangan sesi kedua nanti, Leo. Baik, kita akan lihat sama-sama. Semoga ada pembalikan arah kembali menjelang penutupan pada siang ini. Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.